Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kedua hari ini gue akan membahas beberapa berita terupdate mengenai Chelsea. Salah satunya adalah tentang nasib Nicolas Jackson dan juga tentang kembalinya Cole Palmer di minggu ini ya melawan Arsenal. Apakah kita bisa melihat comeback dari seorang Cole Palmer di minggu ini dan mengenai title race dari Chelsea ya yang baru aja dikeluarin sama Opta Analyst setelah kemenangan melawan Barcelona di UCL Group Stage ya. Jadi Opta kembali meriset perhitungan atau kalkulasi komputernya ya terhadap Chelsea dan ternyata ada berita yang wow buat kalian semua. Tapi sebelum gue mulai jangan lupa buat subscribe channel ini, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono ya. Untuk terus update mengenai Chelsea di channel gue, jadi langsung join aja. Dan buat kalian yang mau mendapatkan jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja scan barcode yang ada di video ini ya. Kalian akan langsung ke Jersey Megastore. Kalian tinggal pilih jersey favorit kalian dari berbagai musim dengan range harga yang beragam. Dari 300.000 sampai jutaan. Jadi tinggal pilih aja size kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya saat pembelian. Jadi ini penawaran terbatas, jadi langsung aja ke jerseymegastore.id. Kita mulai aja di berita pertama. Ini ada berita tentang Nicolas Jackson yang berada di Bayern Munchen ya. Sampai dengan pekan ke-13 berarti ya. Ini Nicolas Jackson sudah bermain 9 game dan mencetak 5 gol di Bayern Munchen ya. Sorry, 4 gol di Bayern Munchen dan 1 assist. Dan ini kelihatannya untuk mengaktifkan klausul pembelian Nicolas Jackson oleh Bayern Munchen ini tidak mungkin terjadi di musim ini. Dan kelihatannya Nicolas Jackson akan kembali ke Stamford Bridge di musim depan. Terus juga kita ada Emega ya, Emega dari Strasbourg yang kemungkinan besar akan join dengan Chelsea di musim depan sebagai posisi striker. Kita juga udah ada Liam Delap, Joe Pedro yang mungkin masih bisa multitasking ya, dan Mark Gue yang ada di posisi striker untuk musim depan. Jadi kemungkinan besar musim depan ini akan banyak perebutan di posisi striker. Dan menurut kalian apakah Nicolas Jackson ini layak untuk kembali ke Chelsea dan menjadi pemain starting lagi ya setelah apa yang dilalui di transfer window kemarin ya, sempat dia nggak mau kembali lagi ke Chelsea dan akhirnya dia memutuskan untuk stay di Bayern Munchen dan dengan seluruh kemampuan dari manajemen Chelsea akhirnya deal peminjaman Nicolas Jackson ke Bayern Munchen ini terwujud. Tapi sayangnya di Bayern Munchen kelihatannya dia juga tidak begitu bisa berkembang ya. Dan ini menjadi bukti juga bahwa memang Nicolas Jackson ini merupakan pemain yang menurutku cukup mediocre ya. Jadi kelihatannya belum layak untuk bermain di tim-tim top Eropa, tapi ya kita lihat bagaimana perkembangannya di musim depan. Kelihatannya sudah dipastikan akan kembali. Apakah dia akan menjadi idol player seperti Axel Disasi saat ini dan Raheem Sterling, atau mungkin dia bisa masuk kembali ke first team player dan pelan-pelan meniti karirnya kembali di Chelsea ya. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen apakah Nicolas Jackson layak untuk kembali ke Chelsea di musim depan ya. Di berita berikutnya ini ada satu banter yang diposting oleh Chelsea FC setelah kemenangan melawan Barcelona di Stamford Bridge ya 3-0. Jadi sebelum pertandingan melawan Chelsea, Barcelona ini adminnya ya dan akun officialnya memposting kejadian di tahun 2008-2009 ya. Saat gol Iniesta terjadi dan akhirnya Barcelona bisa lolos dengan bantuan Ofrebo pada saat itu ya. Nah, di captionnya itu ditulis The Shot, The Scream, The Night. Dan foto Andre Iniesta yang melepas baju ya, berlari ke arah fans itu untuk merayakan gol yang dia ciptakan di menit-menit akhir. Dan setelah pertandingan melawan Barcelona, satu hari setelah itu, kemudian Chelsea dari akun resminya juga memposting foto yang sama ya, sama persis dengan gol dari Esteva Willian ke gawangnya Barcelona. Dan captionnya ini yang menurut gue berkelas banget ya, sama persis dengan yang dikeluarkan oleh Barcelona. That shot, that scream, that night ya. Jadi itu benar-benar sama persis, seakan-akan ini admin Chelsea ini mencoba untuk membenter Barcelona ya dan mengingatkan bahwa sebenarnya lu kalau di Stamford Bridge ya so-so aja gitu karena lu juga sebenarnya sulit menang. Dan ini di partai 2008-2009 itu bahkan mereka hanya bermain imbang ya, tapi karena adanya sistem agregat akhirnya mereka bisa diloloskan. Tapi agregat sudah dihapuskan saat ini di Champions League, jadi tidak ada lagi yang namanya agregat ya. Dan ini juga cukup menarik nanti untuk di fase knockout ya. Dan di berita berikutnya ini ada informasi mengenai Pedro Neto ya. Ternyata Pedro Neto ini David Ornstein ya dari The Athletic ini mengeluarkan
tweet ya di X itu menyatakan bahwa Chelsea turned down an approach for Pedro Neto at the end of the last window from a top European club, which shows that regard in which he is held at Stamford Bridge and beyond. Jadi ini kita juga patut untuk mengapresiasi bagaimana loyalnya Pedro Neto kepada Chelsea ya. Selain Chelsea juga berusaha untuk melindungi Pedro Neto, tapi Pedro Neto juga di lain sisi tidak ribut ya atau berisik untuk pindah klub. Padahal ada big club dari Eropa itu yang inquiry ya untuk tahu dan pengen merekrut Pedro Neto di akhir transfer window kemarin. Dan berita ini baru keluar dan ini cukup ramai juga ya, baru 21 menit yang lalu. Dan ternyata itu membuktikan bahwa sebenarnya Pedro Neto ini bukan hanya pemain mediocre ya, seperti yang banyak fans di Indonesia bilang Pedro Neto ini kelihatannya hanya bisa lari-lari dan lain-lain. Tapi gue udah bahas juga di Rate the Player bagaimana pemain seperti Pedro Neto ini sebenarnya cukup sulit untuk ditemukan ya. Pemain yang tidak memiliki egosentris yang hanya ingin menciptakan gol atau assist ya, tapi dia lebih fokus untuk membuka ruang, membantu defense dan benar-benar bekerja sebagai team player di lini depannya Chelsea. Dan ini menjadi sangat berharga menurut gue ya, aset yang sangat berharga dan harus dilindungi. Dan kita juga sebagai supporter Chelsea ya, para True Blue harusnya wajib untuk mensupport Pedro Neto. Kalau memang ada 1-2 game permainannya mungkin off, itu cuma bad day at the office saja menurut gue. Tapi secara overall permainan dia dari awal musim dia bergabung bersama Chelsea, menurut gue itu mungkin average di 7,5 sampai 8 ya, karena apalagi di beberapa pertandingan terakhir itu penampilannya menurut gue luar biasa dan kita harus apresiasi Pedro Neto, apalagi setelah berita ini muncul ya, dia tidak berisik, tidak ribut gitu untuk pindah klub, padahal ada big club dari Eropa yang juga menawarkan jasanya ya untuk menggunakan jasanya dan ini patut kita apresiasi ya. Nah, di berita berikutnya ini ada berita mengenai comeback-nya Cole Palmer ya. Comeback Cole Palmer ini kemungkinan besar akan terjadi di pertandingan melawan Arsenal. Karena katanya tim aparel Chelsea sudah mendesain sepatu yang cocok buat Cole Palmer ya, buat kaki kelingkingnya. Dan semoga aja ini tidak menjadi masalah besar dan impact terhadap penampilan dia di lapangan ya. Karena dia sudah kembali berlatih ya, kita juga udah lihat dan dia juga udah mulai kelihatannya bisa dimainkan ya, walaupun di laga melawan Barcelona Cole Palmer ternyata belum diturunkan, tapi gue berharap semoga dia bisa comeback di pertandingan melawan Arsenal ini ya. Dan ini dari Jacob Steinberg, Chelsea are hopeful that Cole Palmer can give them a major boost by declaring himself fit to face Arsenal at Stamford Bridge on Sunday ya. Nah ini kita masih menunggu, ini gue take sebelum ada press conference dari Enzo Maresca yang akan ada sebentar lagi ya. Jadi ini kita lihat aja apakah Cole Palmer bisa kembali atau Cole Palmer harus menepi lagi di pertandingan melawan Arsenal di Super Sunday hari Minggu ini ya. Tanpa Cole Palmer ya, Chelsea juga telah melalui 13 game sampai sejauh ini ya tanpa Cole Palmer. Jadi sebenarnya keberadaan Cole Palmer ini mungkin akan membuat Chelsea to the next level untuk bagian attacking ya, terutama untuk meningkatkan GA, tapi dengan tidak hadirnya Cole Palmer juga 13 game sudah kita lalui dan hasilnya cukup positif. 10 game itu Chelsea berhasil memenangkan pertandingan, 2 game berhasil 2 game itu menelan kekalahan dan 1 berhasil imbang ya. Jadi not bad at all buat para pemain Chelsea, tidak seperti di eranya Pochettino ya saat Chelsea kehilangan Cole Palmer dan kita benar-benar lumbung ya. Tapi di musim ini Chelsea kelihatannya jauh lebih dewasa dan tanpa Cole Palmer pun no problem sebenarnya. Jadi gue berharap semoga tidak ada atau adanya Cole Palmer ini tidak mengubah intensitas dan juga kreativitas dari para pemain Chelsea ya. Nah bagaimana menurut kalian, apakah Cole Palmer bisa bermain di game week ke-13 ini melawan Arsenal? Coba tulis di kolom komen ya. Dan berita terakhir di video kali ini ada berita yang menurut gue sangat mengejutkan ya. Baru setelah kemenangan melawan Barcelona, ini Opta Analyst ini mengeluarkan satu statistik yang baru ya, yang mungkin bisa menjadi antitesis dari seluruh pendapat pandit mengenai Chelsea di musim ini ya. Judulnya Have Chelsea Become Contenders in Both the Premier League and Europe. Ini seru banget ya. Jadi apakah Chelsea merupakan calon juara untuk Premier League dan juga Champions League ya. Kalau menurut Opta Analis, pertandingan melawan Barcelona itu merupakan satu bentuk dari gambaran bagaimana Chelsea bisa meracik dan meramu para pemain ya di bawah Enzo Maresca. Ini menjadi satu kekuatan yang sangat mengerikan karena seperti yang kita tahu rekor 24 gol ya atau 24 pertandingan dengan gol yang dilakukan oleh Barcelona itu terhenti di Stamford Bridge. Yang pertama itu, yang kedua juga rekor Hansi Flick ya yang selalu membuat gol dengan tim asuhannya di Champions League itu juga terhenti di pertandingan kali ini.
Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Chelsea ini memiliki versatility yang sangat luar biasa ya untuk para pemainnya. Bagaimana Enzo Maresca ini bisa melakukan setting yang tepat guna menurut gue di setiap pertandingan, melakukan setup game yang jauh lebih baik dari pertandingan ke pertandingan ya. Dan ini sudah terbukti dengan hasil-hasil yang dihasilkan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Menurut Opta, kemenangan dari 3-0 melawan Barcelona itu secara komprehensif ya, itu benar-benar membuktikan bahwa Chelsea bisa compete di Champions League ya. Dan saat ini Chelsea kalau nggak salah peringkat 5 di group stage ya, dan ini benar-benar menjadi satu prestasi yang cukup kita banggakan. Karena setelah sudah hampir 3 musim ya Chelsea nggak masuk ke Champions League, dan begitu masuk ke Champions League ternyata Chelsea bukan hanya sebagai tim peramai ya. Dan menurut Opta ini kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena Chelsea di Champions League dan Premier League ini merupakan skuad yang paling muda ya, yang bertarung atau berkompetisi di dua liga elit tersebut ya. Di Champions League sendiri, Chelsea itu rata-rata umur yang diturunkan 23 tahun 334 hari ya. Di Premier League ini agak sedikit lebih tua lagi ya, 24 tahun 169 hari. Jadi dari data ini, menurut Opta Analis, Chelsea memiliki peluang untuk menjuarai Champions League ya. Dan dari seluruh pertandingan yang dilakukan oleh Chelsea ya, itu ada beberapa pemain yang menurut Opta Analis ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya lewat statistik yang sudah dicoba petakan oleh Opta Analis. Yang pertama ada Pedro Neto berumur 25 tahun, ada Alejandro Garnacho berumur 21 tahun, ada Jimmy Gittens yang juga berumur 21 tahun, dan Liam Delap ya, yang berumur 22 tahun ya. Dan di selain mereka itu ada Esteva William yang bermain di Champions League dan menciptakan 3 gol secara beruntun ya, dan baru berumur 18 tahun. Menurut Opta Analis, para pemain ini yang akan bisa menjadi salah satu maverick atau kartu as ya buat Chelsea untuk memenangkan Champions League di musim ini ya. Selain itu, dua midfield itu Enzo Fernandez dan Moses Caicedo ya, ini menurut Opta sudah menjadi world class player kalau secara statistik ya. Dan ini juga menjadi satu berita yang baik juga buat kita semua ya, karena Enzo Fernandez dan Moses Caicedo ini pelan-pelan sudah mulai menjadi kekuatan yang solid banget menurut gue di lini tengah, dan menjadi duo midfield yang sulit buat dihancurkan oleh para pemain ya atau para lawan. Dan kemenangan 2-0 menurut Opta melawan Burnley itu men-take over Liverpool dari title race ya, according to the supercomputer, which now sekarang rate untuk memenangkan Premier League buat Chelsea itu di 5,1% ya, around half the likelihood of Manchester City, but more than twice as likely as Liverpool. It is far from likely, but given the depth they know boost there is recent form and their recent league position, a charge at the title is a possibility. Jadi kalau dari kemungkinan yang dibuat oleh superkomputer, ini Chelsea memiliki chance untuk menjuarai Premier League sampai dengan pekan ke-12 kemarin itu 5,1% ya. 2 kali dari Manchester City berarti 10,2%. Tapi Liverpool itu setelah kemenangan melawan Burnley itu turun ya, hanya setengah dari Chelsea, yaitu berarti sekitar 2,5 sampai 3%. Dan ini menurut Opta Analis, dengan masih panjangnya Premier League dan juga para skuad muda ini dan statistik yang tersaji sampai saat ini, sangat mungkin buat Chelsea untuk menjadi juara both Premier League dan juga Champions League. Itu dia menurut Opta Analis. Kalau menurut kalian seperti apa? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah Chelsea bisa menjadi title contender buat Premier League dan juga UCL ini ya? Ini akan menjadi seru banget kalau seandainya memang musim ini ternyata wow, Chelsea bisa berbicara banyak di UCL dan juga bisa menjuarai Premier League ya. Gue bakal happy banget, dan tentu kalian juga akan happy dengan kondisi seperti itu. Yap, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, subscribe juga, tulis juga pendapat kalian di kolom komen, dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram @nandasugiono, join channel gue karena gue selalu membicarakan soal Chelsea di channel gue. Sampai ketemu di hari Minggu. Sebentar lagi gue akan keluarin match preview ya antara Chelsea melawan Arsenal. Jadi jangan kemana-mana. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.